Duduk saudara. Shalom. Kembali kita berjumpa saudara ya dalam peribadahan, sekalipun di dalam suasana pandemi ini kita tetap menjaga peribadahan sesuai dengan protokol. Tetapi biarlah kita tetap beribadah dengan sungguhan hati, dengan sepenuh hati, karena kita rindu untuk memuji menyembah Tuhan, menerima kebenaran firman Tuhan, dan menjadi pelaku firman Tuhan. Pada hari ini saudaraku, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Tidak hanya belajar, kita juga akan melakukannya dengan judul firman Tuhan, Be Purified, atau dimurnikan. Saudaraku, Be Purified, dimurnikan. Mari saya mengajak kita terlebih dahulu membaca nats firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Daniel pasal yang ke-12. Pokok bahasan kita adalah ayat yang ke-10, tetapi kita akan membaca mulai ayat yang pertama, saudaraku, dari kitab Daniel pasal 12, supaya kita bisa melihat secara keseluruhannya. Saya akan bacakan untuk saudara memperhatikan ayat 1 mulai dari Daniel 12. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yaitu barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Ayat 4. Tetapi engkau Daniel, sembunyikanlah segala firman itu, dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya, dan pengetahuan akan bertambah. Kemudian aku Daniel melihat bentar saudaraku. Ayat 5 ya. Kemudian aku Daniel melihat, maka tampaklah berdiri dua orang, seorang di tepi sungai sebelah sini dan yang lain di tepi sungai sebelah sana. Dan yang seorang berkata kepada yang lain, dan yang seorang bertanya kepada yang berpakaian kain lenan yang ada di sebelah atas sungai itu, bilakah hal-hal yang ajaib itu akan berakhir? Lalu kudengar orang yang berpakaian kain lenan yang ada di sebelah atas air sungai itu bersumpah demi Dia yang hidup kekal, sambil mengangkat tangan kanan dan tangan kirinya ke langit. 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Dan setelah berakhir kuasa perusak bangsa yang kudus itu, maka segala hal itu akan digenapi. Adapun aku memang kudengar hal itu, tetapi tidak memahaminya. Lalu kutanya, Tuanku, apakah akhir segala hal itu? Tetapi ia menjawab, pergilah Daniel, sebab firman itu akan tinggal tersembunyi dan termeterai sampai akhir zaman. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji. Tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Sejak dihentikan korban sehari-hari dan ditegakkan dewa-dewa kekejian yang membinasakan itu, ada 1290 hari. Berbahagialah orang yang tetap menanti-nanti dan mencapai 1335 hari. Tetapi engkau pergilah sampai tiba akhir zaman, dan engkau akan beristirahat dan akan bangkit untuk mendapat bagianmu pada kesudahan zaman. Saudaraku, kita tahu Daniel, saudaraku, ini adalah di masa pembuangan. Masa awal atau pembuangan pertama itu ditulis di tahun 605 sebelum Masehi, saudaraku. Jadi sudah lama sekali. Sekarang ini 2000
saudara ya. Jadi 605 sebelum Masehi itu 2625 tahun yang lalu. Itu Tuhan sudah berbicara tentang akhir zaman. Dan kita ini yang tinggal masa sekarang ini bukan berarti itu sudah tidak berlaku lagi. Justru kita harus berpikir bahwa masa itu menjadi semakin dekat, saudara. Kita harus memahaminya bahwa kedatangan Tuhan itu sudah semakin dekat, sekalipun kita tidak pernah tahu kapan, saat, dan waktunya. Memang seperti dikatakan, banyak orang akan menyelidiki, pengetahuan akan bertambah. Banyak orang menyelidiki kapan ya tepatnya waktu-waktu Tuhan datang. Kapan ya Tuhan datang di awan-awan menjemput kita. Saudaraku, pada hari ini kita akan melihat bukan tentang masa dan waktunya, saudaraku, tetapi kita akan melihat bagaimana seharusnya kita hidup menjelang kedatangan Tuhan. Di dalam ayat yang ke-10 tadi dikatakan bahwa banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji, tetapi orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Bila kita yang ada di sini maupun saudara yang ada di rumah menjadi orang-orang yang bijaksana dan memahami tentang kedatangan Tuhan, dalam hal ini adalah bagaimana kita ini seharusnya bersikap, bagaimana kita ini mempersiapkan diri, bagaimana Tuhan akan menyucikan, mempersiapkan kita, memurnikan kita, dan menguji kita, dan kedapatan kita tahan uji. Saudaraku yang terkasih, kalau kita memperhatikan banyak di dalam perumpamaan ya, di dalam firman Tuhan ada beberapa perumpamaan. Kita tidak akan melihat ayat-ayatnya, tapi saya percaya sudah pernah mendengar, dan saudara nanti mencari sendiri di rumah saudaraku tentang perumpamaan dan tentang perkataan Tuhan Yesus tentang akhir zaman. Yang pertama adalah perumpamaan tentang gadis yang bodoh dan bijaksana. Kita tahu perumpamaan ini, saudaraku, 10 gadis masing-masing membawa pelita, tetapi ada 5 yang membawa buli-buli berisi minyak yang menyertai pelitanya. Dan kita tahu mereka menunggu-nunggu, belum datang-datang juga mempelainya. Dan ketika tengah malam mempelai itu datang, gadis itu mempersiapkan, tetapi gadis yang bodoh ini, dia minyaknya sudah hampir habis dan menjadi habis, saudara. Akhirnya pelitanya menjadi padam. Sedangkan gadis yang bijaksana, 5 gadis yang bijaksana itu, yang dia membawa minyak di dalam buli-bulinya, dia tetap, pelitanya itu tetap menyala, saudaraku. Mari kita memperhatikan di dalam perumpamaan ini. Ada 2 kemungkinan yang bisa terjadi, 2 hal yang pasti bahkan terjadi, yaitu seseorang yang akhirnya pelitanya itu padam dan akhirnya dia tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Ketika Tuhan datang, dia tidak bisa masuk ke dalam perjamuan perkawinan anak domba. Sebaliknya sebagian dia masuk. Karena apa? Karena dia tetap memiliki pelita yang menyala. Saudara yang terkasih, sebagai umat Tuhan, orang percaya, kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menjadi terang di dalam dunia ini. Kita menjadi berkat di dalam kehidupan kita, menjadi berkat bagi orang lain, di dalam keluarga, dengan teman-teman dan lain sebagainya. Tetapi itu tidak bisa berhenti sampai di situ, saudara. Menjadi terang itu harus terus-menerus sampai kedatangan Tuhan. Tidak bisa hanya berkata, aku pernah menjadi terang, aku pernah menjadi berkat. Sedangkan ketika Tuhan datang di dalam waktu yang tidak disangka-sangka, waktu itu seseorang itu kemudian pelitanya padam. Dia tidak menjadi terang lagi, dia tidak menjadi berkat lagi, dia kembali kepada kehidupan yang lama, dia gelap kehidupannya, maka dia akan menjadi seperti gadis yang bodoh. Dia tidak bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Ada banyak cerita lain lagi, perumpamaan lain lagi tentang pohon ara yang tidak berbuah, saudaraku. Kita tahu kisah ini tentang pohon ara yang ada di dalam kebun anggur. Sudah tumbuh, sudah 3 tahun dicari buahnya, tidak ada, saudaraku. Tidak ditemukan satupun buah dari pohon ara itu. Padahal seharusnya sudah berbuah dan menghasilkan buah, tetapi oleh pemiliknya dia tidak ditemui buahnya. Apa yang terjadi? Pemiliknya itu mengatakan kepada
pegawainya, sudah tebang saja pohon ini, dia tidak berguna, percuma dia hanya bertumbuh banyak daunnya tetapi tidak ada buahnya, tidak bermanfaat bagi pemiliknya. Diberi kesempatan 1 tahun lagi untuk berbuah, kalau tidak berbuah akan ditebang juga. Ini adalah cerita tentang kehidupan anak Tuhan yang ketika dia menerima keselamatan yang daripada Tuhan, ada sukacita besar di dalam kehidupannya. Dia bertumbuh. Tetapi di dalam pertumbuhannya tidak ada perubahan di dalam kehidupannya. Tidak ada buah yang bisa dinikmati oleh Tuhan di dalam hal ini. Tidak ada perubahan karakternya. Dan tetap saja ya menjadi orang Kristen, tapi tidak ada perubahan di dalam perilakunya, tidak ada perubahan dalam kehidupannya, sama saja dahulu, sekarang, dan seterusnya, tetap saja dianggapnya bahwa Tuhan sama dahulu, sekarang, selamanya saya juga akan tetap sama. Tidak, saudaraku. Ketika seseorang itu tidak menghasilkan buahnya, tidak ada perubahan di dalam kehidupannya, ketika Tuhan datang, maka dia juga tidak akan mendapatkan apa-apa, dia akan ditebang. Ada perumpamaan tentang seorang yang bijaksana mendirikan rumah di atas batu. Kita ingat itu. Orang yang bodoh mendirikan rumah di atas pasir. Kelihatannya sama-sama bagusnya. Ketika suatu peristiwa besar terjadi, hujan deras terjadi, banjir, angin melanda rumah itu, ada 2 perbedaan hasilnya. Mereka, orang-orang bijaksana yang mendirikan rumah di atas batu tetap kokoh, tidak roboh, tetap kuat. Sebaliknya yang mendirikan di atas pasir, maka hanyutlah rumahnya itu, roboh, rusak, tidak ada gunanya lagi, sia-sia, saudaraku. Ini berbicara tentang orang yang mendengar kebenaran firman Tuhan, yang satu melakukannya dan yang satu tidak melakukannya, membiarkannya biasa-biasa saja, atau bahkan meremehkan kebenaran firman Tuhan. Yang penting aku sudah mendengar dan tidak perlu melakukannya. Tetapi tetap pada akhirnya harus ada akibat yang diterimanya, saudaraku. Nah, orang yang bodoh ini, yang tidak melakukan kebenaran firman Tuhan, dia harus menerima akibatnya. Dan masih banyak hal lagi, saudaraku, kalau kita lihat dalam perumpamaan tentang akhir zaman, apa yang dikerjakan orang-orang pada akhir zaman. Ialah kita mewanti-wanti diri kita. Kita ini berjaga-jaga, saudaraku. Ini merupakan suatu alarm bagi kita pada akhir zaman ini. Ada 2 pilihan, saudaraku. Seorang yang mau terus dimurnikan oleh Tuhan, atau seseorang yang membiarkan dirinya apa adanya, ya bahkan cenderung menjadi bodoh. Nah, pada hari ini kita akan berbicara tentang dimurnikan, saudaraku, ya, tentang dimurnikan. Yang pertama, dimurnikan itu adalah kehendak Allah. Ya, yang pertama, dimurnikan itu adalah kehendak Tuhan, saudaraku, yang harus dialami oleh umat Tuhan, harus dilalui oleh umat Tuhan. Mari kita akan melihat di dalam Zakaria 13, Zakaria pasal 13, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9, saudaraku. Zakaria pasal 13 ayat 7 sampai 9. Demikianlah firman Tuhan. Hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku, terhadap orang yang paling karib kepadaku. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Bunuhlah gembala. Ini dalam terjemahan lain itu, hantamlah gembala, paranglah gembala, seranglah gembala, seperti itu. Sehingga domba-domba tercerai-berai. Aku akan mengenakan tanganku terhadap yang lemah. Maka di seluruh negeri, demikianlah firman Tuhan, 2/3 daripadanya akan dilenyapkan, mati binasa, tetapi 1/3 daripadanya akan tinggal hidup. Aku akan menaruh yang 1/3 itu dalam api, dan akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. Aku akan menguji mereka seperti orang menguji emas. Mereka akan memanggil namaku, dan aku akan menjawab mereka. Aku akan berkata, mereka adalah umatku, dan mereka akan menjawab, Tuhan adalah Allahku.
Saudaraku, ada masanya saudaraku. Dan kalau lihat hari-hari ini, masa pandemi ini, rasanya seperti pedang gitu saudaraku. Rasa-rasanya seperti itu, yang sedang memarang, yang sedang menghantam gembala-gembala saudaraku. Mereka yang karib dengan Tuhan. Tuhan mengizinkan hal ini terjadi sehingga domba-domba itu tercerai-berai. Selama beberapa bulan ini kita tahu bahwa kita tidak bisa berkumpul bersama-sama karena pandemi ini. Kita tidak bisa beribadah secara bersama-sama. Dan tidak bisa dipungkiri bahwa gembala-gembala tidak selalu menjadi tahu bagaimana keadaan jemaat, bagaimana keadaan domba-domba, di mana mereka berada saat ini. Gembala hanya bisa memberikan melalui telepon barangkali, kemudian kalau ibadah melalui online seperti hari ini kita tetap mengadakan peribadahan ya dengan jumlah yang agak sangat sedikit dan di video supaya bisa didengar oleh mereka yang tidak bisa beribadah. Domba-domba itu tercerai-berai. Gereja sepertinya dihantam oleh pedang, saudaraku. Bagaimana dengan keadaan domba-domba hari-hari ini, saudaraku? Mereka tercerai-berai. Bagaimana kehidupan kerohanian mereka? Selama beberapa bulan ini tidak seorang pun, ya mungkin tidak bisa mengenal seluruhnya hamba Tuhan itu keadaan domba-domba, jemaat yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Firman Tuhan ini sudah menjadi nyata di dalam kehidupan kita, saudaraku, bahwa Tuhan mengizinkan keadaan itu terjadi. Dan Tuhan melalui peristiwa ini, sesungguhnya Tuhan ingin memurnikan umat Tuhan. Bagaimana di dalam situasi yang seperti ini, di mana kita tidak bisa berkumpul bersama-sama seperti dulu lagi, berdekatan satu dengan yang lain. Mungkin dulu kita bersenggolan satu dengan yang lain. Kalau saya suka mengatakan, senggol kiri kananmu saudaraku dan katakan Tuhan Yesus baik dan lain sebagainya. Sekarang tidak ada yang bisa disenggol saudaraku. Harus jaga jarak dan saudara yang ada di rumah. Tidak bisa lagi kita ini bersentuhan satu dengan yang lain. Tetapi biarlah kita ini sekalipun seperti domba yang tercerai-berai, biarlah kita ini menjadi domba-domba yang dimurnikan oleh Tuhan, mau menjadi bagian kehendak Tuhan, yaitu yang dimurnikan oleh Tuhan, diuji oleh Tuhan seperti menguji emas. Dan Tuhan akan berkata kepada mereka, kepada kita-kita yang ada di tempat ini, yang ada di rumah, biarlah Tuhan berkata, engkau adalah umatku. Dan saudara-saudara berkata, iya Tuhan, Tuhan adalah Allahku. Dan saudara memanggil nama Tuhan, dan Tuhan akan menjawab saudara. Kita dimurnikan di dalam situasi seperti ini, saudaraku. Biarlah kita mau menerimanya, karena ini adalah kehendak Tuhan. Ini adalah hal yang harus dilalui. Kita tidak bisa lagi berandai-andai. Seandainya ini tidak terjadi ya di negeri ini tidak terjadi ya di dunia ini ya. Seandainya ya seperti tahun lalu, di mana omsetku ini melimpah-limpah, di mana kesehatanku itu begitu baik, di mana aku bisa dengan penuh sukacita melayani Tuhan, penuh sukacita melakukan banyak hal. Tetapi hari-hari ini situasi yang berbeda. Pandanglah itu adalah sebagai kehendak Tuhan yang ingin memurnikan kita. Mari kita lalui, saudaraku, dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Tetap katakan bahwa Tuhan, engkau adalah Allahku. Dan Tuhan akan mengatakan, engkau adalah umatku. Tetaplah engkau berseru-seru kepada Tuhan. Panggil namanya hari-hari ini. Tetap sembah Dia, tetap agungkan Dia, dan Tuhan pasti akan menjawab saudara. Itu bagian yang pertama, saudaraku, yaitu dimurnikan merupakan kehendak Tuhan di dalam akhir zaman ini. Kita tidak bisa melewatinya. Kita tidak bisa excuse, no, aku tidak mau menjadi bagian orang yang dimurnikan. Tidak. Kalau saudara dan saya kita mau masuk di dalam kekekalan yang Tuhan sediakan, biarlah kita menjadi orang yang mau menerima kehendak Tuhan, yaitu dimurnikannya. Selanjutnya, dimurnikan supaya hidup kita ini benar dan berkenan di hadapan Tuhan.
dan tahan pada hari kedatangannya. Di dalam Maleakhi 3 ayat 2-3 saya bacakan untuk saudara. Maleakhi 3 ayat 2-3. Siapakah yang dapat tahan pada hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila aku menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak, dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Dimurnikan itu adalah kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan supaya hidup kita ini benar dan berkenan kepada Tuhan. Tuhan ingin memurnikan kita, menyucikan kita seperti emas dan seperti perak, supaya kita ini sungguh-sungguh mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Hari-hari ini kita tidak bisa mempersembahkan korban syukur di tempat ibadah seperti dahulu kala, seperti masa-masa yang penuh sukacita itu. Tetapi biarlah kita tetap mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan, baik di gereja maupun di rumah saudara masing-masing. Mempersembahkan korban yang benar itu apa, saudaraku? Yaitu mempersembahkan hidup kita ini loh, saudaraku. Memberikan hidup kita yang benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan mau memurnikan kita. Tuhan mau memurnikan cara hidup kita. Bagaimana hidup benar di hadapan Tuhan. Bagaimana kita ini berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan mau melakukannya karena Tuhan rindu ketika Dia datang, kita kedapatan diangkat bersama-sama untuk menjemput, untuk bersama-sama dengan Tuhan, saudaraku. Amin. Ada kerinduan saudara untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Marilah kita memiliki kerinduan itu. Kemauan, mau Tuhan, aku mau untuk Engkau uji, Engkau sucikan. Aku mau supaya hidupku ini berkenan kepada Tuhan. Dan selanjutnya, saudaraku, dimurnikan itu melalui cobaan. Dimurnikan melalui cobaan, yaitu keinginan sendiri sampai sudah tahan uji. Yakobus 1 ayat 12 dan ayat 14. Yakobus 1 ayat 12 dan 14. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Ayat 14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Saudara yang terkasih, kita tahu sekarang bahwa Tuhan menghendaki kita dimurnikan, hidup benar, berkenan kepada Dia. Dan bagian ini adalah salah satu bagian dimurnikan itu adalah melewati pencobaan. Dan yang pertama ini adalah pencobaan itu adalah cobaan dari keinginan sendiri. Di hari-hari terakhir firman Tuhan mengatakan orang akan melakukan atau mengerjakan kepentingannya sendiri. Orang akan banyak melakukan keinginannya sendiri, egonya sendiri, saudaraku, kemauannya sendiri, dan merasa kalau keinginannya sendiri itu adalah keinginan yang paling benar, paling berkenan dan lain sebagainya, saudaraku. Hati-hati, saudaraku, karena keinginan diri kita itu bisa jadi adalah cobaan di dalam diri kita sendiri. Kain, di dalam kitab Kejadian, Kain dan Habel, dua-duanya memiliki kerinduan, keinginan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan Habel diterima, sedangkan persembahan Kain diabaikan, tidak diterima oleh Tuhan. Apa yang terjadi dengan Kain ketika persembahannya, keinginannya, kerinduannya untuk mempersembahkan sesuatu, hasil jerih payahnya itu tidak diterima oleh Tuhan. Ketika Tuhan berbicara kepada Kain, Kain, kenapa hatimu panas? Karena persembahanmu tidak diterima. Kain panas hati, saudaraku. Sebenarnya sekalipun keinginannya dia tidak dipenuhi,
Tuhan itu tetap menjumpai Kain, saudaraku. Sebenarnya inilah kesempatan yang baik bagi Kain untuk bertanya kepada Tuhan. Ya Tuhan, persembahanku tidak diterima. Kenapa Engkau tidak mau menerima persembahanku? Aku tolong diberitahu supaya di kemudian hari aku bisa memberikan persembahan yang menyukakan hatimu, yang berkenan kepadamu, yang Engkau mau menerimanya. Tetapi Kain sudah diliputi oleh panas hati. Keinginannya itu begitu kuat sehingga dia terseret, dikatakan, dan dipikat oleh keinginannya. Dia jatuh ke dalam pencobaan itu. Tuhan sudah mengatakan, hati-hati, panas hati itu bisa sampai masuk ke dalam dosa, dan dikatakan itu membawa maut. Akhirnya saudaraku, itulah yang terjadi. Kita harus berhati-hati dengan keinginan kita. Hari-hari ini kalau kita memiliki keinginan-keinginan, dunia ini mengajarkan kepada kita supaya kita ini memiliki keinginan yang kuat. Pokoknya harus kuat. Apa yang kamu inginkan itu kamu harus kuat mengejarnya, tanpa istilahnya mensortir lagi. Yang penting kuat, kamu pasti berhasil, kamu pasti sukses. Tetapi di balik kesuksesan dunia itu ada berapa banyak kehancuran-kehancuran yang lainnya. Berapa banyak kita lihat orang yang dengan keinginannya begitu kuat, sepertinya mungkin berhasil, tetapi di balik semuanya itu ada banyak kegagalan-kegagalan, keberhasilan yang semu. Mari sebagai umat Tuhan yang rindu dimurnikan oleh Tuhan, ketika Tuhan mau memurnikan lewat keinginan kita, mari kita perhatikan keinginan-keinginan kita ini. Biar kita belajar seperti Tuhan Yesus Kristus. Ketika dia di Bukit Zaitun, dia di Getsemani, ketika dia ini mau menjelang pekerjaan, menuntaskan pekerjaannya, yaitu mati di atas kayu salib, dia berdoa. Tapi dia pun mempunyai keinginan, Tuhan, seandainya ini lalu daripadaku, Tuhan, jangan, kalau bisa jangan terjadi. Bahasa gampangnya itu seperti itu. Aku maunya enggak terjadi. Bahasa sederhananya mungkin seperti itu. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, tidak berhenti sampai keinginan aja. Dia tidak ngotot dengan keinginannya, tetapi dia mengakhirinya. Tetapi bukan kehendakku, bukan kemauanku, bukan keinginanku yang terjadi, tapi kehendakmu yang jadi. Itulah yang perlu kita pelajari, saudara, sehingga kita ini bisa terhindar daripada pencobaan atas keinginan kita yang bisa menyeret kita, memikat kita, dan membuat kita ini jatuh. Dan pada akhirnya ketika menghasilkan dosa dan menghasilkan buah, itu bisa membawa kepada maut, saudaraku. Berhati-hati dengan keinginan kita, berhati-hati dengan kemauan kita. Kita melayani Tuhan tentu menginginkan yang terbaik, saudaraku. Tetapi juga kita harus berhati-hati dengan keinginan yang kita miliki ini. Di balik itu kita harus meneruskannya dengan perkataan, Tuhan, aku memiliki kerinduan, aku ingin mengingini ini Tuhan, untuk pekerjaanmu. Aku mengingini itu keluarga, rumah tanggaku, dan lain sebagainya. Hal-hal yang baik sekalipun itu, saudaraku, baiklah kita tetap terus mengakhirinya. Tetapi biarlah apa yang kau kehendaki itu yang jadi, Tuhan. Bukan kehendak kami, bukan keinginanku yang menjadi nyata, tetapi keinginanmu lah yang menjadi nyata. Amin. Sehingga kita ini bisa lolos, saudaraku. Sehingga kita ini kedapatan dikatakan menjadi tahan uji atas keinginan kita. Tidak selalu keinginan kita harus terjadi dalam kehidupan kita, apalagi kalau itu keinginan daging. Tuhan justru mengatakan, jangan sampai ada dalam kehidupan kita. Bahkan keinginan yang baik pun jangan kita ini memaksakan diri seolah-olah Tuhan tidak ada, harus itu. Tetapi biarlah kita berkata, Tuhan, kehendakmu yang jadi, keinginanmu lah yang terjadi dalam kehidupanku. Sehingga kita ini boleh lolos daripada pencobaan terhadap keinginan diri sendiri. Dan ketika kita ini sudah tahan uji, maka dikatakan ia akan menerima mahkota kehidupan. Amin. Siapa merindukan mendapatkan mahkota kehidupan? Tentu kita semua ya.
tangan seberapa kita yang ada di sini. Sebab itu kalau saudara punya keinginan, serahkan kepada Tuhan. Ya, jangan sampai keinginan itu menjadi pencobaan yang mencobai diri kita sendiri. Selanjutnya dimurnikan lewat duka cita oleh berbagai cobaan. Ini juga cobaan, tetapi di luar keinginan sendiri, saudaraku. 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7. 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Dimurnikan melalui duka cita, saudara. Yang ada di dalam sekeliling kita sepertinya menjadi cobaan bagi kita. Dan kita mungkin berduka, mengalami kesedihan hati di sana. Dalam situasi pandemi seperti ini, beberapa orang harus mengalami mungkin penurunan kesehatan, mungkin penurunan penghasilan, dan lain sebagainya. Dan masih banyak lagi hal-hal yang di sekeliling kita ini, saudaraku, mendukakan kita. Tetapi biarlah kita ini pandang ini berbagai-bagai hal itu yang ada di sekitar kita ini untuk tujuan memurnikan kita, saudaraku, supaya kita ini bernilai lebih daripada emas yang fana, saudaraku. Emas lagi mahal, saudaraku, ya, tetapi nilai kita jauh lebih mahal lagi. Amin. Jadi keadaan situasi sekitar kita jangan justru membuat kita ini menjauh daripada Tuhan, membuat kita ini bersungut-sungut oleh karena situasi yang seperti ini, membuat kita ini bimbang dan ragu, di mana si Tuhan, apakah Tuhan tetap beserta, apakah Tuhan menolong. Tetapi pandanglah keadaan situasi hari-hari ini adalah kesempatan di mana Tuhan ini akan memurnikan kita, saudaraku, sehingga kita ini kedapatan tahan uji, kita memperoleh puji-pujian, kemuliaan dan kehormatan pada waktu Yesus menyatakan dirinya. Tapi itu katakan ayat 16 apa? Bergembiralah. Ada sukacita, haleluya. Dalam situasi ini saudara tetap bersukacita. Amin. Sekalipun panas ya, karena kita tidak pakai AC ya. Ya, hibur AC, saudaraku, hawanya mungkin panas, tetapi kita tetap bergembira, bersukacita oleh karena keadaan sekeliling kita ini. Kita dimurnikan, kita tetap bersukacita. Dimurnikan yang selanjutnya itu memerlukan respon kita. Ada harga yang harus dibayar, saudaraku, untuk ini. Pertama tadi dimurnikan itu kehendak Tuhan, tetapi dimurnikan itu juga memerlukan respon daripada kita. Bagaimana kita menyikapi ketika Tuhan itu memurnikan kita. Wahyu 3 ayat 18. Wahyu 3 ayat 18. Kita akan baca sampai ayat 21, saudaraku. Wahyu 3 ayat 18 saya bacakan untuk saudara. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api. Membeli, garis bawahi, saudara, ya, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih. Minta Tuhan pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Ayat 19, barang siapa ku kasihi ia ku tegur dan ku hajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ayat 20, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Dimurnikan itu memerlukan respon kita, saudaraku.
Ketika kita dimurnikan melalui kebenaran firman Tuhan, kita ditegur oleh firman Tuhan, kita sepertinya dihajar oleh firman Tuhan yang sangat tidak mengenakan bagi kita, yang keras terjadi di dalam kehidupan kita, yang kita cenderung ingin menolaknya, kita cenderung ingin menghindarinya, saudara. Di masa-masa lalu mungkin seperti itu, tetapi biarlah hari-hari ini Tuhan, kita mau firman Tuhan itu seberapa keras dia menegur kehidupan kita, dia menghajar kita, kita memiliki sikap, kita memiliki respon, yaitu merelakan hati kita dan bertobat. Amin, saudaraku. Bukan lagi kata-kata itu, saudara, yang lagi tenar, tomat, tobat, kumat. Tidak ada lagi di dalam kehidupan kita. Kita merelakan hati kita dan kita bertobat, sungguh-sungguh bertobat, sehingga kita memberikan respon yang baik. Ada harga yang harus kita bayar untuk dimurnikan, yaitu kita merelakan hati kita untuk ditegur oleh Tuhan, untuk diajar oleh Tuhan, untuk dibentuk oleh Tuhan. Sama seperti penjunan, saudaraku, ya, kalau bentuknya berantakan, Tuhan membentuk ulang lagi. Kita tidak perlu marah-marah ketika kita dibentuk oleh Tuhan. Kita tidak perlu protes kepada Tuhan. Tuhan, aku kok dibentuk menjadi bentuk seperti ini, aku pengennya seperti itu. Tuhan memiliki rencana yang terbaik dalam kehidupan kita. Dia mau membentuk kita seperti yang diingininya. Amin. Seperti ketika dia menegur kita, menghajar kita, biar kita merelakan hati kita dan bertobat. Dan ketika dia datang menemui kita, seperti katakan, aku berdiri di muka pintu dan mengetok, biarlah respon kita ini, kita membukakan pintu bagi Tuhan, mendengar suara Tuhan, membukakan pintu. Dan kita bersama-sama dengan Tuhan, makan bersama-sama dengan Tuhan. Kepada firman Tuhan, biarlah kita terima dengan sepenuh hati. Hubungan yang baik dengan Tuhan, biarlah itu menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Di pintu hati Tuhan memanggil, suaranya lembut merdu. Kan lagu seperti itu, saudara, ya. Mari kita membuka hati ini. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, bentuklah kami, jamahlah kami. Seperti itu, saudara. Berikanlah respon yang baik ketika kita dimurnikan oleh Tuhan. Haleluya. Dan percaya ketika kita melakukannya, maka kita akan menang, saudaraku. Ketika kita menang, oh Tuhan Yesus, sungguh-sungguh kita akan mendapat bagian di dalamnya, saudaraku. Dikatakan di situ, akan bersama-sama dengan aku, akan bersama-sama dengan Bapakku di dalam tahtanya. Lanjut, saudaraku, ya. Dimurnikan itu memerlukan respon juga, yaitu hati kita ini, saudara. Yesus mengatakan di dalam Matius 22 ayat 37, jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Pernyataan ini sudah terdapat di dalam Ulangan pasal 6 ayat 4-9. Tuhan sudah berkata terlebih dahulu kepada Musa sebelum disebutkan di dalam Matius ini. Dikatakan Ulangan 6 ayat 4-9, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Hari-hari ini orang mulai membicarakan tentang chip, saudaraku, yang akan ditaruh di dahi seperti itu, yang taruh di tangan. Wah, itu adalah menuju kepada akhir zaman. Orang banyak membicarakan tentang hal itu. Oh, nanti kalau itu jangan dikasih, jangan mau ya dikasih. Dan orang lagi ada yang mengatakan, ini orang-orang yang ya nggak tahu isu atau bagaimana itu, saudara, yang mengatakan
Oh sekarang ini loh mulai ditembak pakai thermal gun, itu latihan katanya. Seperti ada aja yang memikirkan seperti itu, saudaraku. Tapi yang terpenting bagi kita adalah menaruh firman Tuhan itu di dalam dahi kita, menjadi lambang di dahi kita, di tangan kita, tanda di tangan kita. Mengasihi Tuhan itu biarlah ada di dalam dahi kita, ada di dalam tangan kita, ada di tiang pintu rumah kita, di pintu gerbang kita. Itu yang Tuhan inginkan, saudaraku. Tuhan mau kita memiliki respon itu, yaitu kesungguhan hati untuk kita ini mengasihi Tuhan. Kesungguhan hati dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan dan akal budi kita. Mari kita mau dimurnikan, dan itu memerlukan respon kita. Saudara, bagian yang menjelang terakhir ini, katakan dimurnikan itu supaya kita berfokus pada kekekalan. Dimurnikan itu memiliki tujuan kekekalan. Kalau kehidupan kekristenan kita hanya untuk tujuan yang di dunia ini, firman Tuhan mengatakan sungguh malang kita ini. Kalau kekristenan kita itu hanya untuk hal-hal yang dunia ini, untuk hidup sehat, untuk diberkati Tuhan. Hari-hari ini bahkan hamba-hamba Tuhan pun bisa dipanggil Tuhan, ya tidak sempat mengalami kesehatan. Hari-hari ini pun umat-umat Tuhan banyak yang dia mengalami penurunan di dalam kehidupan rumah tangganya, ekonominya, seperti itu, saudara. Kalau hanya berfokus kepada hal-hal yang demikian, sangat-sangat disesalkan. Sia-sialah pengorbanan Kristus Yesus. Mari kita mau dimurnikan untuk fokus pada kekekalan. Saya bacakan ayatnya di dalam 1 Korintus 7 ayat 29 sampai 31. Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu waktu telah singkat. Karena itu dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri, dan orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis, dan orang-orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira, dan orang-orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Pendeknya, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Memperhatikan ayat ini, jangan kita ini terus gampang-gampang mengambil keputusan, saudaraku, ya salah yang salah. Wow, berarti gak usah punya istri, anggap gak punya istri ya. Bukan begitu maksudnya. Saudara, kehidupan berumah tangga adalah kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberikan pasangan kepada setiap orang-orangnya yang punya pasangan seperti itu ya. Saudara harus memiliki hubungan yang baik dengan pasangan saudara. Amin. Tuhan menghendaki kita harmonis. Tetapi Tuhan tidak ingin pasangan suami istri harmonis, segala sesuatunya begitu kelihatannya wah asik begitu ya, nyaman-nyaman. Tetapi kemudian melupakan yang sesungguhnya yang di dalam ayat 17 kalau saudara melihat, yaitu panggilan dan ketetapan Tuhan. Sudah punya istri, sudah punya suami, tidak lagi seperti dahulu, saudaraku, lupa. Karena sudah punya istri, dan dahulunya begitu bersemangat datang kepada Tuhan, melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, dan kemudian menjadi lupa, saudaraku. Bulan madu ya harus dilakukan, dan mungkin ya seumur hidup bulan madu pun boleh, saudaraku ya. Tetapi jangan kemudian melupakan akan panggilan Tuhan dan ketetapan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Waktu belum punya anak, berdoa supaya memperoleh anak. Ketika mendapatkan anak, kemudian segala waktu, tenaga dan harta pun dicurahkan semuanya untuk anak. Lupa pada kehidupan sebelumnya. Tuhan tidak ingin itu terjadi, saudaraku. Fokuslah kepada kekekalan. Ketika Tuhan mempercayakan dengan memberikan anak, ya kita memperhatikan kehidupan mereka, masa depan mereka. Kita mempersiapkan apa yang bisa kita lakukan dengan baik. Tetapi biarlah kita tetap memiliki fokus yang sesungguhnya, tetap kepada panggilannya, tetap pada apa yang Tuhan tetapkan di dalam kehidupan kita, apa yang menjadi kehendak kemauan Tuhan di dalam kehidupan kita. Janganlah kemudian pudar oleh karena keadaan-keadaan seperti itu.
Ketika seseorang anak Tuhan diberkati dengan melimpah, ada begitu banyak berkat Tuhan, kemudian mulai melupakan apa yang sudah dikerjakannya pada masa yang sebelumnya. Dia begitu bersemangat melayani Tuhan, dia begitu bersemangat melakukan hal-hal yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena berkat itu membawa seseorang itu menjadi lupa. Jangan, firman Tuhan, kalau gitu kamu itu harus seolah-olah, katakan begitu. Kalau begitu kamu diberkati, sudahlah kamu berpikir seolah-olah kamu itu sedang tidak diberkati. Supaya kamu itu fokus kepada Tuhan, tetap fokus kepada Tuhan. Jangan fokus kepada berkat Tuhan, jangan fokus kepada barang-barang duniawi. Kita dimurnikan akan fokus kita, saudara. Hari-hari ini biarlah kita memfokuskan kehidupan kita. Hari-hari lalu mungkin kita ini lebih banyak berfokus pada rumah tangga kita. Yang penting rumah tangga aku kan baik, aku sudah jadi teladan. Yang penting anak-anakku kan baik, aku sudah jadi teladan. Yang penting pekerjaan kan baik, aku sudah menjadi teladan. Tidak cukup hanya demikian, saudaraku. Tuhan mau lebih. Sebab itu Tuhan mau memurnikan arah kita. Fokus kita ini kembali untuk berfokus pada kekekalan. Bicara tentang keadaan akhir zaman, berbicara tentang keadaan akhir zaman dan kedatangan Tuhan, itu dikatakan di dalam Lukas 17 ayat 24, 26 dan 29. Lukas 17 ayat 24, 26 sampai 29. Sebab sama seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, demikian pula lah kelak halnya anak manusia pada hari kedatangannya. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datang air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Membicarakan tentang akhir zaman manusia, apalagi sekarang ini ya, sudah banyak pelajaran-pelajaran yang nanti ada urut-urutannya seperti itu, seperti ini, seperti ini. Sekarang ini kan masih belum. Aku belum mendengar suara sangkakala ada seperti begitu, saudaraku. Aku belum mendengar ini itu. Harusnya nanti kan bait Allah dulu yang gimana yang seperti itu. Ada banyak hal, saudaraku. Memang itu bisa menjadi tanda-tanda. Tetapi kita memperhatikan di sini keadaan zaman itu melihat situasi seperti ini. Dan yang penting kan kedatangan Tuhan itu loh, saudaraku, tidak bisa diduga-duga. Seperti kilat yang memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Berapa detik sih kalau kilat itu menyambar? Hanya sepersekian detik, saudaraku. Begitu cepat, tidak sempat mungkin seseorang untuk mengedipkan mata. Tetapi kilat itu sudah menyambar. Demikian juga pada zaman Nuh, saudaraku. Tidak pernah diduga-duga. Nuh dianggap orang gila barangkali pada orang-orang sejamannya, membangun bahtera kok di atas gunung yang tinggi. Buat apa itu? Mana ada banjir di tempat itu, sesuatu yang mustahil, tidak mungkin terjadi. Tetapi lihat apa yang terjadi, sesuatu yang tidak pernah diduga-duga, saudaraku. Begitu selesai apa yang diperintahkan Tuhan kepada Nuh, dan Nuh masuk ke dalam bahtera itu, pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, baru sesudah itu yang tidak pernah diduga-duga oleh manusia datang, yaitu datanglah air bah dan membinasakan. Tidak ada kesempatan, artinya, saudara. Kedatangan Tuhan tidak bisa diprediksi oleh manusia. Kita pikir, sudah ini dari zaman dahulu, nanti masih nambah lagi. Tidak, saudaraku. Tuhan mau kita ini memfokuskan diri untuk dimurnikan, dipersiapkan untuk kedatangan Tuhan. Amin. Boleh kita ini mempelajari tentang hal itu, tetapi selalu ingat bahwa Dia datang dengan tidak dapat disangka-sangka. Lot demikian juga, begitu Lot dibawa keluar dari Sodom, saat itu juga turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit. Waktunya tidak bisa diduga-duga, saudaraku. Nanti ketika Tuhan datang, ada kesempatan bertobat. Tidak ada kesempatan, saudaraku.
Tidak ada kesempatan ketika saat itu tiba. Dan kita tidak pernah tahu saat itu kapan. Berapa lama lagi waktunya. Yang jelas firman Tuhan mengatakan sudah sangat singkat. Berapa lama? Yang nggak usah dibicarakan tentang itu. Yang penting kita ini mempersiapkan diri. Yang penting kita ini mau dimurnikan oleh Tuhan. Amin, saudara. Tetap saudara mau untuk dimurnikan. Dan yang terakhir, penyesalan itu selalu datangnya terlambat. Pilihannya ada dua. Penyesalan yang terlambat atau sukacita kekal yang akan kita terima. Matius 24 ayat 19 sampai 31. Matius 24 29 sampai 31, dua ayat yang terakhir saudara ya. Nanti 1 Tesalonika. Segera sesudah siksaan pada masa itu matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan dia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. Dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Sambung 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 18. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Nah, ingat ayat yang pertama kita baca di dalam Daniel, mereka yang tidur dalam debu, saudaraku. Mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Dan sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan-awan menyongsong Tuhan di angkasa. Ingat tadi juga yang bercahaya dan menjadi seperti bintang-bintang, saudara. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Berbicara tentang akhir zaman, kita tidak pernah tahu kapan akhir zaman. Kita juga tapi tidak bisa berpikir mungkin nanti, mungkin bukan zamanku ini, mungkin nanti zaman anak-anak cucuku baru akhir zaman, mungkin 1000 tahun lagi akhir zaman. Tetapi pernyataan akhir zaman itu sudah diungkapkan 2600-an tahun lebih yang lalu. Diungkapkan melalui Daniel, belum kepada nabi-nabi yang lain, belum lagi di dalam kitab Wahyu yang sepertinya sudah lama dan tidak pernah terjadi. Tetapi baiklah kita menyikapinya. Berarti itu artinya waktunya menjadi semakin singkat. Kalau itu waktunya menjadi semakin singkat, baiklah kita ini menjadi anak-anak Tuhan yang bijaksana, seperti gadis yang bijaksana, seperti pohon ara yang harusnya berbuah, seperti orang yang mendirikan rumah di atas batu, saudaraku. Kita ini menyikapi kehidupan ini dengan baik. Kalau kita sedang dibentuk hari-hari ini oleh Tuhan, dimurnikan oleh Tuhan, disucikan oleh Tuhan, diuji oleh Tuhan, marilah kita bergembira oleh karena itu. Marilah kita bersukacita. Mari kita mau menerimanya karena itu adalah kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Amin, saudaraku. Nah, Bapak berkehendak supaya kita ini dimurnikan, supaya kita ini nanti beroleh bagian apa yang disediakan. Kristus Yesus Sang Firman memberikan firman-Nya untuk menguatkan kita. Roh Kudus diberikan kepada kita untuk memberikan kekuatan dan pertolongan sehingga kita mampu untuk bertahan di dalam pemurnian yang Tuhan berikan, sehingga kita boleh kedapatan tetap setia. Nah, yang keempat, yang bagian terakhir itu adalah biarlah kitanya, manusia kita sendiri, pribadi kita ini, kita mau meresponinya, kita membuka hati, menerima pemurnian daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.